Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya dengan saya sendiri Ari di channel kita Ari Panwinata ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan sharing lagi tentang media sosial ya teman-teman ya. Khususnya media sosial seperti apa ya? Media sosial yang bisa menghasilkan cuan lah setidaknya. Saya itu dulu tuh sering sekali bermain sosial media seperti Facebook ya, Instagram, YouTube dan juga TikTok teman-teman ya. Menurut saya ya teman-teman ya, di setiap sosial media itu mempunyai apa ya aturan masing-masing teman-teman ya untuk bisa menghasilkan cuan. 4 sosial media ini saya akan terangkan teman-teman ya. Mulai dari yang pertama, mulai dari Instagram. Instagram itu teman-teman saya dulu pernah nyoba ngupload posting dengan konsisten, tapi menurut saya sendiri ya teman-teman ya, kurang lebih saya setahun itu follower saya masih dikit teman-teman ya. Dan menurut teman-teman saya dan menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau kita mempunyai Instagram mau dapat hasil ataupun cuan, minimal itu followernya harus banyak banget, kisaran di ratusan follower ataupun sampai ribuan follower teman-teman ya. Dan kalaupun bisa lebih bagus lagi kalau followernya itu bisa sampai jutaan teman-teman ya. Selain itu kita dapat uang ataupun cuan dari Instagram itu kurang lebih kita dapat dari endorse teman-teman ya. Setahu saya itu teman-teman. Yang kedua, saya menggunakan platform itu Facebook sama. Saya menggunakan Facebook itu Facebook Pro teman-teman ya, bukan Facebook biasa. Saya dapat juga info dari teman-teman kalau Facebook itu juga bisa menghasilkan cuan teman-teman. Sebelum ada affiliate di Facebook ya teman-teman ya, yang seperti Sharing itu sebelum itu saya sudah main Facebook. Katanya teman-teman itu harus konsisten, harus saling mampir di akunnya masing-masing dan juga harus saling komentar di akun kita masing-masing dan juga harus menonton full durasi teman-teman ya. Nyatanya bullshit teman-teman ya. Itu membuat channel yang mengajak itu bisa akan lebih berkembang tapi tidak berkembang untuk channel kita teman-teman ya. Katanya itu di Facebook Pro, setahu saya teman-teman ya, itu harus kalau kita mau dapat cuan ataupun penghasilan dari Facebook Pro dan cepat mendapatkan untuk monetisasi konten agar konten kita bisa menghasilkan cuan, pertama harus mengupload reel sehari itu 5 kali. Sehari 5 kali teman-teman ya. Itu dan juga mengupload foto 3 kali. Terus kita harus mengupload video panjang 1 kali teman-teman. Bayangin teman-teman, kalau kita itu mempunyai pekerjaan utama, kita mengupload sebanyak itu, pastinya kita nggak akan mampu dan tidak akan mengejar untuk konsisten ataupun aturan dari Facebook Pro tersebut ya teman-teman ya. Ternyata salah teman-teman, salah banget kalau kita mengikuti aturan konten-konten orang-orang yang ada di Facebook Pro. Menurut saya teman-teman ya, kalau kita mau konsisten di Facebook Pro itu kita harus mempunyai konten personal branding dari diri kita masing-masing teman-teman ya. Kita mengonten masak ya, kita konten masak terus gitu. Dan diwajibkan kalau kalian bermain di Facebook Pro, kontennya jangan landscape teman-teman ya, kontennya harus potret. Seperti itu teman-teman ya. Kita bisa menghasilkan konten masak, konten reaction, dan kita bisa juga buat konten keseharian teman-teman ya. Seperti kita menanam bunga ataupun kita bersih-bersih dan juga kita konten makan-makan teman-teman ya. Segitu aja. Menurut saya gitu aja kalau kita bermain di Facebook teman-teman, agar kita mendapatkan cuan kita harus konsisten. Setiap hari satu konten nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kita konsisten dan tetap aktif di Facebook ataupun media sosial yang kita tekuni teman-teman. Terus yang ketiga ini saya konsisten di di platform aplikasi TikTok teman-teman ya. Di aplikasi TikTok itu terkenalnya dulu itu kita dengan konten joget-jogetnya ya. Pasti kalian sudah tahu teman-teman. Di aplikasi TikTok itu sudah terkenal banget untuk konten joget-jogetnya. Semenjak saya dulu itu
kalau konten TikTok banyak joget-jogetnya itu saya masih belum fokus. Setahu saya sekarang ada konten afiliat di TikTok, wah baru saya kejar teman-teman untuk informasinya. Saya sampai sekarang masih main untuk konten afiliat di TikTok dan juga di Shopee teman-teman ya. Saya mengejar kenapa sih teman-teman? Saya nggak main sekarang tuh nggak main di Instagram dan juga Facebook karena ribet sekali teman-teman ya. Instagram harus banyak follower, Facebook harus kita konsisten. Kalau khususnya kalau kita mempunyai pekerjaan utama pasti kita nggak nyampe teman-teman ya. Bermain di Facebook ataupun kalau kita nggak konsisten. Dan saya konsisten di aplikasi TikTok ini teman-teman ya. Sebagai afiliator, bukan TikTokers ya teman-teman ya. Saya sebagai afiliator, saya mempromosikan barang dari seller. Kalau barangnya laku, kita dapat komisi teman-teman ya. Langkah-langkahnya untuk menjadi afiliat TikTok nanti kalian akan saya buatkan untuk tutorialnya gimana caranya mulai awal kita belajar TikTok affiliate sampai kita mempunyai penghasilan teman-teman ya. Tenang, nanti konten berikutnya pasti kita akan buatkan. Caranya gimana teman-teman ya? Untuk kita bisa mendapatkan cuan di TikTok, jangan kita menjualkan barang dari si seller tersebut teman-teman ya. Kalau barangnya laku dari video kita membuat video, terus ada orang minat dan bisa klik untuk keranjangnya dan orang beli, dan kalau barangnya sudah sampai kita dapat komisi teman-teman ya. Enak banget kalau kita bermain affiliate di TikTok teman-teman ya, dan juga di Shopee. Seperti itu untuk cara mainnya. Komisinya banyak yang bilang komisinya dikit bang, komisinya 500 perak, komisinya 700 perak. Kalau saya sih meskipun komisinya 300 perak, 500 sampai 700 perak, saya kalau buat konten nggak mikirin itu teman-teman ya. Yang penting saya konsisten upload, jangan sampai kita di aplikasi TikTok itu ya sebagai affiliate kita satu hari pun nggak ngupload, rugi banget. Nanti kita bisa ditinggal untuk algoritma dari TikTok tersebut ya. Kita bisa menurun untuk kita pemasukan kita dan juga menurun juga untuk retensi untuk view-nya teman-teman ya. Kuncinya kita harus konsisten buat video, nggak tahu itu videonya nanti laku apa enggak untuk produknya, kita upload terus. Sama kayak YouTube, 3 bulan kita konten terus, nggak usah pikirin jam tayang, nggak usah pikirin subscriber, meskipun itu penting teman-teman ya. Kita upload video terus konsisten, seminggu minimal itu. Kalau di aplikasi TikTok itu jangan sampai kelewatan teman-teman ya. Satu hari minimal 1, maksimal bisa 5, bisa sampai sebanyak-banyak mungkin ya teman-teman. Gitu sih kalau saya di aplikasi TikTok. Dan juga yang terakhir, kita bermain di YouTube teman-teman ya. Saya itu dulu nggak ngerti teman-teman aplikasi itu gimana. Katanya banyak sekali YouTuber yang bisa menghasilkan uang dari YouTube teman-teman. Aplikasi apa sih ini? Bener tak? Enggak ini. Saya browsing terus, ternyata benar teman-teman ya. YouTube bisa menghasilkan uang teman-teman. Kalau kita bisa membuat video mengedukasi penonton kalian ataupun subscriber kalian, dan kita bisa mengikuti komentar-komentar dari follower kita pasti dapat view besar dan bisa menghasilkan cuan teman-teman ya. Langkah-langkahnya panjang sekali teman-teman ya. Intinya teman-teman ya, kita di platform manapun, TikTok, YouTube, Shopee ataupun Facebook, kita punya itu harus konsisten upload teman-teman ya. Kalaupun kita upload asal-asalan, kita evaluasi teman-teman. Di hari 3 bulan kita konten ataupun 1 bulan kita konten, mana view yang bisa meledak, baru kita satu nes di konten ataupun kita coba konten yang meledak itu teman-teman ya. Kita kembangkan, kita membuat konten terus, dan semoga saja teman-teman ya bisa meledak teman-teman untuk view kita selanjutnya. Di platform YouTube itu intinya kita harus membuat konten kurang lebih 3 bulan, masih minimal 3 bulan teman-teman ya, minimal 3 bulan. Dan kalau kalian beruntung bisa 1 bulan sudah mulai teman-teman ya. Ada teman-teman saya teman-teman ya, 3 minggu ataupun 2 minggu sudah ada yang mulai teman-teman. Sekarang malah enak, sekarang sudah ada YouTube Short dan juga ada YouTube Long. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau kita mencari follower
itu ataupun subscriber lebih cepat di YouTube Short ataupun YouTube pendek. Tapi konten kalian harus serelate mungkin ya teman-teman ya. Konten kalian tuh harus semenarik mungkin agar kalian bisa menarik untuk para follower ataupun viewer kita untuk subscribe dan juga nonton terus kalau kita membuat konten teman-teman ya. Kalau di YouTube Short tuh kalau nggak salah itu maksimal followernya itu ataupun subscribernya itu di YouTube 500 subscriber dan juga 3000 dan 10 juta jam tayang. Kalau di short ya teman-teman ya, cepat sekali kalau di short. Dan kalaupun di YouTube long ataupun YouTube yang di versi yang video panjang itu minimal itu sekarang 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang teman-teman ya. Bayangin, dulu saya itu daftar di YouTube itu masih 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, belum ada video short teman-teman ya. Sulit sekali teman-teman kalau kita membuat video ataupun kita harus mendapatkan cuan dari YouTube. Oke teman-teman ya, segitu aja. Kalau bermanfaat untuk kalian bisa bantu untuk subscribe, like, komen dan juga bantu share. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video saya ini. Jangan lupa dihidupkan juga untuk tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Terima kasih, bye.